Kalau di angkatanku itu pernah ikut lomba FIPJIP di Malang dan alhamdulillahnya dapat harapan 1. Oh, itu yang FIPJIP juga skala nasional? Iya, seluruh Indonesia itu yang itu. Iya. Oh, berarti lumayan banyak ya? Ya, alhamdulillah lah. Jadi lebih banyak prestasi yang bisa didapatkan oleh anak PGSD yang mengikuti di ekstra tari. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Akbar di podcast PGSD. Sebelumnya saya akan membahas mengenai hal yang mungkin tidak semua orang tahu ya. Kalau di PGSD ini memiliki banyak sekali ekstra yang sangat-sangat unik dan tidak semua jurusan itu ada ekstra itu tersendiri. Yang pertama kita akan membahas mengenai ekstra tari. Di sini saya bersama Mbak Debri selaku bisa dikatakan ketua lah, ya bisa. Ketua dari ekstra tari di PGSD, dan ini sangat unik untuk dikulik lebih dalam mengenai ekstra tari di PGSD. Ya, selamat datang Mbak Debri. Selamat datang. Ya, Mbak Debri ini kalau boleh tahu dari angkatan 2000 berapa? Angkatan 2017. Oh, 2017. Berarti masih muda lah ya, bisa dikatakan muda. Ya enggak muda lah, udah semester tua. Oh, ya. Sebelumnya kan di PGSD ini kan banyak sekali ekstra ya. Ya. Kenapa Mbak Debri itu lebih minat ke tari? Sebenarnya sih nggak ke tari dulu. Waktu maba itu awalnya malah ke Paskudas. Oh. Sempat mau ke tari, tapi karena jadwal latihannya bentrok sama Paskudas, jadi memilih Paskudas terlebih dahulu. Kemudian di semester keempat baru ikut tari. Oh, berarti lebih ke Paskudas yang baris-baris gitu daripada yang tari-tari. Ya, waktu awal. Oh, waktu awal. Ya, waktu awalnya mah ikut dulu, tapi karena emang kesusahan untuk mengikuti Paskudas atau gimana? Ya enggak lah. Memilih tari. Ya enggak, kan kalau Paskudas itu kan cuma masa berlaku, bukan masa aktifnya itu. Untuk maba kan cuma sampai disnatalis. Setelah itu kan kita harus melatih adik-adiknya, kemudian kita nggak aktif lagi kan. Jadi memilih untuk pindah ke ekstra, tapi tetap di Paskudas juga aktif ya. Sebagai senior lah. Senior. Alumni. Oh, alumni ya. Ya kan di PGSD kan banyak sekali ekstra, ada ekstra tari, ekstra Paskudas, musik dan lain-lain. Nah, mungkin bisa diceritakan awal mula ada ekstra tari itu gimana ceritanya? Mungkin Mbak Debri bisa menceritakan kepada teman-teman. Ya, singkat cerita aja ya. Ya. Jadi awal terbentuknya itu tahun 2011. Itu ada mbak-mbak yang sering ngisi tari-tari di fakultas. Kemudian mbak-mbaknya itu mengumpulkan teman-temannya untuk membentuk sebuah komunitas atau sebelum ekstra itu ya. Oh, pokoknya membentuk beberapa orang lah. Tari gitu. Nah, gitu dulu. Karena seringnya ada job tari di jurusan maupun di fakultas, makanya terbentuklah ekstra tari itu. Karena kan di ekstra tari sendiri nggak terikat gitu. Iya betul. Longgar lah. Ya longgar ya. Terus kan kapanpun gitu. Kan anak PGSD juga kan ada matkul tarinya kan, jadi emang kalau nggak ada ekstra tarinya gitu. Oh, bisa mengasah keterampilan. Ya betul. Jadi sebelum nanti kita ketemu sama matkul tari, kita udah belajar tari dulu di ekstra tarinya PGSD. Oh, bisa meningkatkan nilai mata kuliah. Ya, betul. Selanjutnya kan tadi Mbak Debri itu sempat menjelaskan kalau di PGSD sendiri itu ada tari. Kemudian tiba-tiba Mbak Debri bicara mengenai acara-acara fakultas ya. Nah, itu apa hubungannya fakultas dengan tari di PGSD itu? Jadi anak tari itu sering ngisi acara di fakultas karena dari anak PGSD sendiri itu terkenal dengan yaitu tadi tarinya. Maka dari itu dibentuknya ekstra tari itu untuk mengumpulkan anak-anak yang suka dan mau belajar ekstra tari.
Jadi nggak hanya di jurusan aja kita tampilnya, tapi di fakultas, di luar fakultas, maupun di acara lainnya lah seperti itu. Oh, berarti di PGSD sendiri itu banyak yang minat tari ya? Alhamdulillah banyak banget. Berarti lumayan lah buat Iya, komunitas di tari. Mbak Depri ini dikatakan senior juga iya, dikatakan awal-awal juga iya. Iya. Kalau boleh tahu generasi ke berapa ini Mbak Depri? Dari yang pertama sampai mungkin yang terbaru? Kalau yang pertama kan dari angkatan 2011, sedangkan aku kan angkatan 17, berarti generasi ke-8 ya? Oh, bener gak yang sih? Iya. ke Ya 78 lah. 78 lah ya. Ya. Jadi ya bisa dibilang tua ya gak tua, dibilang muda ya gak muda juga, tengah-tengah lah. Ya, tadi kan sempat ikut acara-acara atau ngisi-ngisi acara di fakultas. Lah itu cuma ngisi acara atau mungkin event-event yang diikuti oleh ekstra tari itu event apa aja? Ya macam-macam. Kalau dari jurusan sendiri kan kayak ada prosedur, itu kan biasanya ada lomba tarinya juga. Kemudian kalau di fakultas itu biasanya itu waktu prosefak itu pernah juara 2 tahun kemarin. Terus pernah ngisi juga di jurusan sebelah kayak di MP, di PAUD juga pernah anak ekstra. Oh, berarti tidak hanya di fakultas, di jurusan-jurusan lain pun pernah mengisi juga? Terus pernah juga ke fakultas sebelah yang di Ketintang juga pernah ngisi prokernya anak BMU. Oh, berarti cukup luas ya untuk jaringan Alhamdulillah. ekstra tari ini sendiri. Terus mungkin lomba-lomba yang diikuti selain di tingkat univ atau mungkin di tingkatnya lebih tinggi dari fakultas itu biasanya apa? Kalau yang dari angkatan sebelumnya itu pernah ikut Hari Tari Dunia di Solo. Oh, berarti itu eventnya itu nasional? Nasional. Itu diikuti angkatan 2015 sama Mbak Tessa. Oh. Terus kalau di angkatanku itu pernah ikut lomba FIPJIP di Malang dan alhamdulillahnya dapat harapan 1. Oh, itu yang FIPJIP juga skala nasional? Iya, seluruh Indonesia itu. Iya. Oh, berarti lumayan banyak ya? Ya, alhamdulillah lah. Jadi lebih banyak prestasi yang bisa didapatkan oleh anak PGSD yang mengikuti di ekstra tari itu. Oh, untuk yang di Solo tadi saya lebih penasaran karena kan memang jauh gitu. mengatasnamakan hari tari gitu. Iya. Dan itu nasional, itu lomba atau semacam kontribusi? Kalau nggak salah sih itu kontribusi. Jadi semua mahasiswa yang ingin mengikuti Hari Tari Dunia, jadi itu tarinya itu 24 jam non-stop. Jadi bergantian gitu. Oh, berarti hari ini jam ini itu dari kota lain. Ya mungkin begitu. Soalnya kan saya nggak ikut berkontribusi ya. Itu kan angkatan 2015. Berarti cukup banyak ya? Ya cukup lah, alhamdulillah. Jam terbangnya sudah mulai terasa ini Ya, dari generasi ke generasi. Terus suka duka atau mungkin ada sih apa sih senangnya ikut tari atau mungkin bukan nggak senang sih, kalau sudah mengikuti tari kan jelas lebih senang ikut tari. Mungkin sisi dari kurangnya tari itu gimana, suka duka? Kalau sukanya itu ya kan kita jadi punya banyak teman kan. Jadi yang awalnya teman kita nggak bisa nari, kita bisa sedikit banyaknya bisa ngajari dia untuk nari. Untuk mengenali gimana sih gerakan dasar tari. Betul. Meskipun aku juga nggak terlalu bisa tari juga, kan seenggaknya kita bisa mengajari orang lah biar ilmu kita lebih bermanfaat gitu. Kalau dukanya itu kalau misal kita ada lomba terus nggak dapat uang buat kostum, lah itu kita urusan sendiri. Cukup di kostumnya itu. Iya, di kostumnya yang agak sangat kurang gitu. Iya. Oh, ya untuk yang FIPJIP itu dari kostumnya itu dari jurusan atau gimana? Jadi awalnya itu kan nggak langsung dari PGSD kan. Awalnya itu ada 2 pilihan, anak PGSD sama anak PAUD. Kemudian kolaborasi gitu atau satu-satu PGSD sama PAUD sendiri atau gimana?
Jadi awalnya itu dikiranya aku sendiri-sendiri, tapi ternyata itu disuruh kolaborasi. Tetapi ternyata ada kesalahpahaman. Jadi kita itu disuruh buat video sendiri, syuting sendiri, kemudian kostum sendiri, make up sendiri, terus dikirim ke fakultas untuk diseleksi. Nah ternyata itu bukan cuma PGSD sama PAUD aja yang ikut, ternyata ada manajemen pendidikan yang ikut juga. Seperti itu. Jadi apa ya deg-degan juga karena kan awalnya ya udah cuma 2 aja. Kan tiba-tiba ada lain gitu kan. Jadi ya agak sedikit mangkel lah. Iya kan? Orang kan udah berharap tiba-tiba ada orang ketiga. Berarti dari fakultas ini sendiri itu ada 3 ya? Iya, ada 3, tapi diseleksi lagi jadi terpilihnya PGSD. Nah, itu semuanya itu dari make up, dari baju, dari semuanya aksesoris dan lain-lain itu ya biaya sendiri. Cukup menyedihkan ya. Menyedihkan. Soalnya ya gimana ya, untuk kostumnya aja itu sebenarnya kalau untuk full itu hampir 200 lebih. Berhubung ini cuma untuk seleksi, ya udah kita sewa untuk apa namanya ini? Pengambilan video itu. Bukan. Apa jenenge? Propertinya aja yang kita sewa. Jadi untuk bajunya kita pakai jarik. Cuma jarik saja. Jarik sama apa namanya manset sama make up gitu aja. Terus untuk syutingnya dibantu sama anak HMJ. Setelah itu kan lolos ke fakultas, iya. Udah dapat diupload, terus ternyata yang lolos PGSD. Setelah itu selanjutnya ceritanya itu gimana kalau bisa? Selanjutnya makin ribet. Ya. Ternyata pihak fakultas itu salah apa ya? Miskom lah, ternyata itu disuruh bukan tari yang udah apa namanya ya, udah tersedia. Lah, ternyata itu disuruh bikin tarian sendiri. Ya. Terus itu waktunya cuma 4-5 hari. Jadi bayangkan waktu gak sampai seminggu disuruh buat tarian sendiri, lagu-lagu sendiri, kan ya bingung ya. Terus untungnya itu dibantu sama anak HMJ Dinia. Itu kita dibantu sama mbak kosnya itu kan anak senatasi, kita dipinjami musik gitu. Tapi tariannya untuk gerak-geraknya kita bikin sendiri. Berarti gerakannya itu membuat sendiri. Terus gabungkan sendiri. Iya, jadi nyocokkan dengan musik itu. Iya, betul sekali. Sendiri itu. Agak ribet ya, tapi ya namanya perjuangan ya harus dilewati ya. Iya. Ya setelah itu kan buat sendiri semuanya. Lalu langsung ke Malang atau gimana? Kita nunggu pengumuman dulu. Berapa hari? 1 minggu? Lebih deh kayaknya. Pokoknya kita mengumpulkan videonya itu Agustus, pengumumannya itu kalau nggak awal September ya. Pertengahan September. Iya, segitu deh kayaknya. Setelah itu lihat pengumuman dan ternyata masuk 5 besar. Masuk 5 besar. Iya, jadi dari sekian banyak fakultas yang ikut itu cuma disaring cuma dapat 5 orang aja, 5 kelompok. Itu dari Bali, dari Jakarta, terus dari Palembang kalau nggak salah, Padang, ya. Surabaya, sama satunya mana ya? Lupa satunya mana. Berarti dari banyaknya yang mendaftar itu disaring lagi jadi cuma 5 kelompok. Terus acara dan alhamdulillah dapat harapan 1 ya. Iya. Ya setelah itu kan berarti kan cukup memiliki banyak pengalaman sih dari tahun ke tahun. Dari 2015 itu Hari Tari Dunia, terus kemudian ya 2017 2018 itu FIPJIM. Iya, alhamdulillah juga. Untuk kedepannya ini mungkin ada event-event meskipun ada pandemi ini. Yes. Apakah anak tari itu melatih skillnya sendiri atau gimana? Ya sebenarnya kan waktu itu yang acara terdekat kan Disnatalis ya. Ya. Itu udah latihan wis lah. Ya. Mati-matian kan. Ya. Soalnya kan ada yang baru gabung, baru belajar dan dia udah bisa, tiba-tiba pandeminya muncul. Ya. Kan ya kasihan kan. Jadi ya
diikhlaskan lah. Tapi kalau untuk depannya, kalau ada lomba ya insya Allah anak-anak bakal ikut kok. Oh, bakal atas nama PGSD atau PGSD tetap. PGSD Indonesia ya. Kan berarti cukup banyak ya penghargaan tidak hanya di tingkat fakultas maupun jurusan-jurusan, itu juga bisa ke jenjang selanjutnya. Terus kan tari kan anggotanya cukup banyak ya. Alhamdulillah di tahun kemarin itu antusias untuk mengikuti ekstra itu hampir 100. Wah. Jadi angkatan tahun ini tuh paling banyak yang ikut ekstra tari. Dari tahun kemarinnya itu berapa? Tahun kemarin tuh nggak sampai 50. Oh, jadi ya jadi 2 kali lipatnya dari tahun kemarin lah. Kan itu terlalu banyak anggota, mungkin ada konflik. Kalau konflik ya pasti ada lah, nama juga organisasi kan. Iya sih. Jadi boleh organisasi, jadi ya konflik itu pasti ada, tapi ya harus diselesaikan secara baik-baik gitu. Mungkin konfliknya itu beda pendapat. Ya beda pendapat sama kayak masalah apa ya, make up gitulah. Kan misalnya ada 2 tim yang mau ikut lomba atau apa gitu kan itu mereka beda kan. Misalnya itu beda, itu salah paham di situ biasanya. Kayak misalnya aku mau nari ini, make up tak bawa, tapi si B-nya ini mau nari tapi tidak ada make up, jadi ya itu konfliknya di make up aja sebenarnya. Saya itu nggak ada sih. Berarti bisa dikatakan tari ini juga bisa jadi tim make up ya? bisa. Berarti sudah paham bagaimana make up. Ya kan nanti diajari kalau ditari. Jadi kalau kita mau tampil, kita itu make up sendiri, pakai baju sendiri. Jadi ya multi talent lah, bisa bilang gitu. Nyoba lagi. Ya. Aku mau ikut ah? Ayo ikut. Enggak, saya Nggak apa loh. Skill tari. Loh, makanya kan kurang skill kan, bisa dilatih di ekstra tari. Oh iya, kan berhubungan lagi ya. Apakah di ekstra tari ini terdapat salah satu mahasiswa yang cowok ikut tari? Pernah ada kah? Pernah. Tahun berapa? Jadi di tahun 2015 itu ada 4 kalau nggak salah. Oh. Itu ada, terus 2016 itu 2016 masih sih, tapi maksudnya nggak ikut waktu di Natalis. Oh, berarti cuma ikut latihan latihan biasa lah. Ya. Untuk tari itu latihannya itu fleksibel atau terjadwal? Kalau latihannya terjadwal, jadi dari awal terbentuknya panitia, bukan ketua wakil lah, itu langsung dibentuk kayak jadwalnya itu kapan. Dan di ekstra tari kan ada dua tipe, ada tradisional sama modern. Jadi berbeda waktu latihannya. Kalau untuk tradisi itu hari Selasa jam 3:30 udah kumpul. Kalau yang modern itu hari Kamis. Oh, berarti ada tari modern sama tradisional sendiri ya? Ya ada. Kalau modernnya ini baru terbentuk tahun ini, soalnya kan kalau dilihat-lihat ini banyak anak K-pop. Jadi kita memfasilitasi anak yang suka Korea, suka ngedance yang cepat yang ngebeat, itu kita fasilitasi. Jadi ya nggak hanya tradisional aja. Jadi misal ada event Korea nih, ya anak modernnya diikutkan. Tari modernnya itu yang masuk ke lomba itu. Ya kan tadi mahasiswanya yang ikut tari itu tidak hanya cewek, cowok pun ada. Dan pada tahun ini sudah sampai 100 pendaftar. Ya kan? Sudah banyak yang ikut. Mungkin kendala di 100 mahasiswa yang daftar itu mungkin kendalanya dari sisi mana? Fasilitasi. Kalau kendalanya itu terutama waktu latihan kan kalau speaker cuma 1 itu nggak terlalu kedengeran untuk semua kan, apalagi lebih dari 50 mahasiswa yang ikut. Jadi kalau kita latihan kan cuma di lobby kan juga nggak terlalu luas banget. Lah untuk speakernya itu kita cuma punya 1, lah itu kurang terdengar untuk semuanya. Jadi kalau kita latihan itu kita berkelompok-kelompok. Jadi seenggaknya itu harusnya kita punya 3 lah speaker kecil yang segini. Kecil gitu. Ya untuk latihan berkelompoknya itu supaya lebih maksimal. Soalnya
kendalanya waktu kita latihan ya itu di speaker. Misalnya si A ngelatih ini, si B itu lagi nungguin speakernya. Kalau pakai HP kan berarti. iya gantian, nggak terlalu kedengar sih gitu. Berarti kendalanya itu tidak di sisi tenaga untuk mengajarnya, berarti ke teknisnya itu. Kalau ya kalau ngajar sih enggak sih, soalnya dari anak ekstra tari sendiri itu ada yang dari anak sanggar. Jadi kita itu sistemnya siapa yang bisa nari, siapa yang pernah ikut sanggar, yang rela untuk mengajari teman-temannya, monggo gitu. ayo gabung kita ajari teman-teman lainnya gitu sih. Jadi nggak harus mbak-mbaknya yang ngajar, tapi misal itu boleh ngajar. Satu untuk perwakilan yang bisa bisa tari dan memahami tari itu bisa juga ngelatih teman-temannya sendiri gitu. Betul. Jadi kayak tahun kemarin itu ada maba itu dia memang anak sangga. Jadi dia itu apa ya? Bantu untuk ngajari teman-teman lainnya. Oh, berarti cukup rumit ya di balik prestasinya itu. Ya, emang ada sisi yang tersembunyi lah, tapi nggak semua orang tahu gitu kan. Iya. Ya mungkin nanti pendengar bisa lebih tertarik gitu tari karena kan berjuang sendiri gitu ya. Dan mungkin ada pesan untuk pendengar atau mahasiswa-mahasiswa baru yang mau masuk untuk mengikuti ekstra tari, mungkin Mbak Debri bisa menyampaikan. Gimana ya? Jangan pernah takut untuk memulai hal baru, kemudian jangan pernah malu, jangan pernah aduh mbak aku gendut, aku terlalu apa ya, terlalu malu-malu dan lainnya tuh jangan pernah apa ya, pernah minder gitu. Nah, jangan pernah minder sama keadaan yang kita miliki, tapi ya kita harus merubah lah biar kita tuh lebih memiliki bakat dan kelebihan. Jadi kalau misalnya kalian kepengin ikut tari tapi mbak aku nggak bisa tari, aku nggak bisa gini-gini, tenang, di sini kita bakal ajarin dari 0 sampai kalian bisa ya. Gitu. Berarti dari yang tidak tahu apa-apa menjadi apa-apa. Betul, banyak banget loh di ekstra tari itu yang mulai dari yang benar-benar dia tuh kaku banget sampai benar-benar dia bisa lemes itu ada. Oh, berarti cukup terlatih ya. Ya, alhamdulillah lah. Dan menambah lagi keahlian di bidang tari selain di bidang mengajar murid-murid. Ya betul. Itu Jadi bisa dibuat kayak ngajar ekstra aja kan di SD. Ya. Di sambi-sambi gitu. Jadi ayo ikutan ekstra aja Rek. Ya. Kita nih loh, mbaknya baik-baik nggak jahat-jahat kok, tenang aja. Jangan takut lah untuk mencoba hal baru. Betul. Kalau nggak mencoba nggak bakal tahu kalau bisa. Gitu. Betul. Ya, terima kasih Mbak Debri untuk informasi mengenai ekstra tari yang ada di PGSD ini, dan semangat terus melatih para generasi-generasi baru, memberikan motivasi lagi kepada adik-adiknya agar lebih baik dari sebelumnya. Ya, terima kasih untuk pendengarnya, untuk pendengar di rumah. Ya, dadah. Bye bye.